warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratin Maliha Putri, NIM 2141 10 10 10 76. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asbab an-nuzul. Pengertian asbab an-nuzul. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Secara terminologi, yang dirumuskan para ulama, menurut Al-Zarqoni, hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Macam-macam asbab an-nuzul. Yang pertama yaitu ta'adud al-asbab wa al-wahid, yaitu beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Yang kedua, ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid, yaitu satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Redaksi dan makna ungkapan sebab an-nuzul. Yang pertama, shorih atau jelas. Ungkapan riwayat shorih yang memang jelas menunjukkan asbab an-nuzul dengan indikasi menggunakan lafaz. Yang kedua, muhtamilah atau masih memungkinkan yang belum pasti. Ungkapan mutamimah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbab an-nuzul karena masih terdapat keraguan. Urgensi dan kegunaan asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat asbab an-nuzul suatu ayat. Menurut salah satu jalan yang baik dalam rangka memahami Al-Quran, pendapat senada diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa mengenai asbab an-nuzul akan menolong seseorang dalam upaya memahami ayat, karena mengetahui tentang sebab akan melahirkan pengetahuan tentang akibat. Dalam kaitannya dengan kajian ilmu syariah, dapat ditegaskan bahwa pengetahuan tentang asbab an-nuzul berfungsi di antara lain. Yang pertama, mengetahui hikmah dan rahasia diungkapkannya suatu hukum dan perhatian syarak terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. Yang kedua, mengenai asbab an-nuzul membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Yang ketiga, mengetahui asbab an-nuzul dapat mengkhususkan hukum batas pada sebab, terutama yang menganut kaidah sebab khusus. Yang keempat, yang paling penting ialah asbab an-nuzul yang dapat memahami apakah suatu ayat berlaku umum atau berlaku khusus. Selanjutnya, dalam hal yang diterapkan. Yang kelima, mengetahui tentang asbab an-nuzul akan mempermudah orang menghafal ayat-ayat Al-Quran serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan yang mendengarkan jika mengetahui sebab turunnya asbab an-nuzul tersebut. Sekian dari saya, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.